Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mulia Pradana, NPM 21755025 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro demand deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, di bagian setara kas ini ada tiga bagian. Yang pertama, investasi segera jatuh tempo, yaitu 3 bulan atau kurang. Yang kedua, saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Yang ketiga, cerukan atau bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Karakteristik kas. Yang pertama, aktif tapi tidak produktif. Artinya, untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle cash. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan atau piutang dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Lalu, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua, semua yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Pengendalian internal kas. Adanya semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Teknik pengendalian kas. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Yang kedua, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Teknik pengendalian kas. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Pemeriksaan fisik kas secara berkala dan tiba-tiba. Sistem impres kas kecil. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu sistem impres atau dana tetap dan fluctuating system. Sistem impres kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap, dan fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Tujuan rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan.
Sekianlah penjelasan dari saya tentang kas dan setara kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.